96 FM Mercury, informatif inspiratif. Saya nempil jamnya Yanti sejam. Kangen saya ngobrol-ngobrol sama ketua BK3S yang beliau ini junjungan kita ya. Ya. Hari Apakah ini kuat menjunjung saya? oh kuat kalau sekarang, kalau dulu masih jadi dosen ya mungkin rada enggak seberapa kuat. Nah, nama lengkap beliau adalah Dr. Ada Pinky Saptandari MA. Ibu Pinky, saya dan kami semua di Mercury biasa akrab memanggil beliau. Ibu Pinky hadir nanti juga akan mendampingi ketua panitia dalam gelaran Hari Down Syndrome Dunia 2024. Ada Ibu Ari ya nanti ya, Bu Pinky ya. Ada Ibu Ari sebagai ketua panitia dalam perayaan Hari Down Syndrome Dunia 2024 ya. Dan mereka nanti akan membuat gelaran-gelaran yang intinya adalah untuk menghapus stereotip gitu ya terhadap penyandang Down syndrome sebagai beban, sebagai yang tidak mampu melakukan apapun. Nah, itu acara itu nanti akan menepis, setidaknya membuka mata semua orang bahwa mereka bisa main angklung, mereka bisa olahraga, mereka bisa juga menari ya. Jadi ini adalah pelajaran buat kita semua. Jangan suka memberi label ya Mas ya. Betul. Label, stigma itu merugikan, selain juga menyakiti pastinya. Iya. Karena itu sama sekali tidak membesarkan hati anak-anak kita ini yang kebetulan Down syndrome ya. Dan kegiatannya akan dipusatkan di BK3S ya Bu. Betul. Ya? Jadi kegiatannya itu 1 hari penuh, nggak sampai sore sih. Yang pertama diawali dengan ada bincang santai bersama pakar, yang nanti saya juga akan berbicara tentang penerimaan masyarakat terhadap penyandang Down syndrome, tentu berdasarkan pengalaman BK3S Jawa Timur. Yang kemudian ada pembicara Ibu Lili, pendidik, kebutuhan pendidikan bagi penyandang Down syndrome dan keluarganya. Kan kemudian ada ahli psikolog yang nanti akan menyampaikan materi sekaligus praktek Mas tentang bagaimana analisa sidik jari potensi mereka. Bisa dilihat sekarang dari sudah bisa ya. Sudah bisa bisa dideteksi gitu ya, sehingga nanti jadi jangan dipaksakan, misalnya orang tuanya pengen anaknya itu main piano padahal sebetulnya dari analisisnya tidak menggambarkan hal tersebut. Sehingga itu walaupun mungkin anak tidak bisa ya untuk mengatakan secara langsung, tapi dia mungkin menolak. Nah, dari hasil analisis itu setidaknya kan bisa mengkonfirmasi gitu ya, antara si keinginan anak dengan bakatnya itu ternyata kok memang matching, misalnya seperti itu. Jadi orang tua ya jangan memaksakan sesuatu yang berbeda gitu ya dengan yang sebetulnya kalau istilahnya passion gitu ya. Passion dari anak-anak ya, gitu. Betul. Tapi ini kan bukan sesuatu yang baru sama sekali ya Bu Pinky ya. Artinya sudah cukup lama bisa betul. dianalisa. Sebetulnya ilmunya itu mungkin bukan baru, tetapi mungkin di kalangan anak-anak Down syndrome masih ini belum. Baru diterapkan. Saya kira ini sangat bagus ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kan merasa tahu tentang anak kita, tapi sebetulnya tidak gitu ya. Daripada harus bertengkar dengan anak-anak, ya mari kita serahkan pada ahlinya dan nanti akan dinegosiasikan antara anak dan orang tua ini titik temunya di mana. Misalnya yang diinginin anak itu yang berbiaya mahal, misalnya gitu. Nah, alternatif 2-nya apa, misalnya seperti itu kan bisa dibicarakan. Walaupun kita tahu bahwa memiliki anak Down syndrome tidaklah semudah yang dibayangkan orang lain, dan saya selalu mengatakan bahwa para orang tua terutama ibu ya dari anak-anak Down syndrome itu orang-orang yang luar biasa. Mereka diberi kekuatan mental, fisik yang luar biasa dan harus kita apresiasi. Betul, ya. Bu Pinky, kalau boleh tahu Hari Down Syndrome Dunia 2024 ini
temanya apa, Bu? Mungkin Nah, lebih karena- mengarah kemana? Betul. Hari ini kita sudah kedatangan Bu Ari, Ketua sama Panitia. Sudah. Monggo Bu Ari, silakan duduk. Nanti beliau yang akan bisa menjelaskan. Silakan. Mbak Ari karena ternyata beliau masih muda ya. Saya panggil Mbak aja ya. mewakili Potats ya, dan kebetulan beliau adalah Ketua Panitia perayaan Hari Down Syndrome tahun 2024. Silakan Mbak Ari memperkenalkan. Iya. Apa kabar Mbak Ari? Sehat? Baik Pak, ini. Tadi salah ini ya, salah alamat ya. Iya betul. Terima kasih undangannya. Mohon maaf saya terlambat. Ini kebetulan tahun ini saya diminta untuk jadi ketua pelaksana, ketua pelaksana di Potat. Untuk kegiatan tahun ini kami bekerja sama dengan BK3S. Jadi kita mengadakan kegiatan Hari Down Syndrome dengan mendatangkan 3 pakar anak, pendidikan dan psikologi. Seperti itu. Oke. Mari kalau kita mulai dari kalau karena kan ini Hari Down Syndrome dunia begitu ya. Kalau boleh tahu temanya sendiri apa Mbak? Peringatan Temanya Hari Down ini Syndrome. end the stereotype. Jadi kita memang untuk temanya dari pusat sudah seperti itu. Jadi End the stereotype ya, Ya. Bunda Pinky. anti Stop stereotype stereotype. ya. Tadi yang Bu Pinky sudah sampaikan Ya, tadi itu betul. ya. Oke. Dan kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Sabtu besok tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul 7.30 sudah mulai peserta bisa registrasi datang. Terus nanti akan disuguhkan anak-anak kami juga dari anak-anak Down Syndrome yang sudah berlatih. Ada angklung, nanti akan disambut oleh angklung. Terus seperti kita juga ada kegiatan tari. Terus abis itu nanti ada mendongeng. Jadi yang pertama mungkin anak-anak akan disuguhkan angklung, ada bijang santai nanti juga bersama Bunda Pinky juga bersama pakar pendidikan dan psikologi. Terus abis itu nanti ada dongeng, mendongeng dari Bunda Inge. Seperti itu. Iya. Ini apakah teman-teman atau yang baru tahu kegiatan ini masih bisa untuk hadir di acara hari Sabtu itu? Masih ini kita alhamdulillah sudah hampir 200 dan kita buka sampai 300 peserta. 300 peserta ya? Seperti itu, iya. Karena untuk di Jawa Timur sendiri, ini bukan hanya Surabaya ya Bapak. Jadi ini ada, kemarin ada dari Jember yang daftar, terus ada yang dari Blitar, ada yang dari luar Surabaya, pokoknya ada Gresik, ada Lamongan, karena ini kegiatannya Jawa Timur, jadi Potat PIK Jawa Timur. Pusat PIK itu PIK itu PIK Pusat itu Pusat Informasi Kegiatan. Iya. Kegiatan gitu ya. Potat, Oke. iya. Mbak Ari kebetulan ada di Potat Jatim Iya, ya. kebetulan saya membantu di sekretaris untuk kepengurusannya. Dan salah satu program Potas itu ya Ya ini hari Down ini Syndrome merayakan Hari Down Syndrome Dunia. Oke. Nah, sekarang saya tanya kalau ke Bu Pinky mungkin lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan ya, karena Baik. beliau kan mewakili Betul sekali. kalangan akademisi. Bu Pinky, end the Stereotype. stereotype gitu ya. Apakah memang sekarang ini masih banyak orang memberikan stereotype ini untuk anak-anak kita yang Down syndrome ini, Bu? Iya, jadi kebetulan saya mengajar antropologi, psikologi, psikiatri. Dan memang beberapa hasil kajian itu menunjukkan betapa masalah stereotip, pelabelan negatif, kemudian pendefinisian normal tidak normal itu masih berlaku pada mereka-mereka yang dianggap berbeda. Ya. Nah, yang berbeda ini antara lain adalah anak-anak Down syndrome, ya, yang sebetulnya kalau kita makanya saya materi saya besok itu tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Maka orang itu kenali, jangan hindari, ya. Semakin kenal kita makin memahami bahwa mereka itu hebat, ya. Mereka itu toleransinya sangat tinggi di antara mereka, gitu ya. Lalu tulus, gitu ya. Jadi, nah ini yang sekarang itu kan mulai hilang dari kehidupan kita, gitu ya. Apalagi dihiruk pikuk politik seperti sekarang. Orang seperti kehilangan kemanusiaan, kehilangan rasa sosial kepada sesama, bukan saling membantu tapi saling menegasi, saling meminggirkan, mengejek
dan sebagainya, membuli. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa merayakan Hari Down Syndrome Dunia bukan hanya untuk merayakan harinya mereka, tapi adalah hari untuk awareness untuk kita semua, menyadarkan kita semua bahwa keberbedaan itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Tuhan memang menciptakan kita tidak ada yang sama, tetapi juga tidak ada yang sempurna. Betul. Keterbatasan juga ada pada kita semua, ya. Kalau bilang itu aneh, ya, saya juga punya keanehan, kamu juga punya keanehan, gitu kan? Kenapa kita harus meributkan keanehan? Justru keanehan itu adalah keberagaman, dan keberagaman itu keindahan. Karena itu akan memberi warna. Dunia ini penuh warna, penuh cinta juga karena berbeda-beda tadi. Jadi momentum ini para pendengar Mercury FM tolong juga menjadi momentum untuk penyadaran pada diri kita semua, betul. Bahwa di luar sana dan mungkin di antara keluarganya sendiri juga sekali, ada gitu ya. Jangan disembunyikan, jangan diabaikan karena mereka mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya gitu ya. Kalau kita bicara target pembangunan berkelanjutan SDGs kan, no one left behind, tidak ada boleh yang tertinggal satupun, termasuk anak-anak Down Syndrome. Nah, makanya kalau bicara tentang pendidikan, stereotip dan sebagainya, ternyata dari berbagai kasus, Mas, itu yang harus dididik itu ya masyarakat umum, lalu politisi, ya pemerintah dengan programnya, tapi keluarga pun juga harus dididik. How to deal with anak Down Syndrome, ya. Biasanya seorang ibu itu nalurinya kan karena cinta, itu melakukan apa saja untuk anaknya. Tetapi acap kali anggota keluarga yang lainnya tidak terdidik. Mereka ada yang bahkan cemburu dengan anak Down Syndrome, menganggap itu sebagai saingan. Suami marah dengan istrinya karena cemburu dengan anaknya yang Down Syndrome. Ini kan nggak benar. Harusnya mereka adalah satu tim. Bahwa ini adalah kerja bareng, karena anak itu kan hasilnya bareng, bukan buatan istrinya sendiri gitu ya. Kerjasama itu ya harus mulai dari bikin sampai ketika anak itu dianugerahkan kepada mereka, berikan yang terbaik, saling membantu. Ketika istri capek ya gantian suaminya. Jangan sampai ketika diasuh suaminya malah anak itu mengalami kekerasan. Itu udah ada berapa kasus juga. Betul ya gitu. Jadi itu Mas Rudi, jadi mari kita sama-sama bersyukur ya terhadap apa yang kita miliki masing-masing, tapi juga bersyukur kita bisa belajar dari mereka. Ya, oke. Mbak Ari, mau melengkapi Bunda Pinky tadi untuk bagaimana kemudian stereotip yang masih muncul di masyarakat, saya setuju di keluarga. Sekali Bunda, ini kebetulan anak saya juga masih kecil Bapak. Jadi memang yang pertama memang pondasinya keluarga, orang tua dulu. Jadi orang tua kalau udah dikuatkan, diedukasi bahwa anak kita Down Syndrome itu berbeda, nanti kita juga akan mengedukasi keluarga dekat dulu. Jadi kadang itu kan kita nggak tahu, anak ini kenapa kok seperti ini, beda dengan teman yang lainnya. Nah itu yang saya masih harus banyak belajar seperti itu Bapak. Jadi mungkin mempunyai anak Down Syndrome itu memang anugerah, dan itu memang spesial bagi kami karena memang ini berbeda, tapi sebenarnya mereka itu juga unik seperti itu. Iya. Mbak Ari, kasih gambaran ke kami yang awam ini atau teman-teman sahabat-sahabat Mercury yang masih sangat awam gitu ya. Setangguh apa orang-orang tua yang harus mendampingi anak-anak Down Syndrome menurut Anda? Masya Allah, kalau seperti kalau itu Pak sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kadang kalau melihat perjuangan orang tua di luar sana, mungkin kadang sampai kita itu perjuangannya berbeda. Jadi kalau melihat mempunyai anak Down Syndrome itu dari awal itu kita harus memperjuangkan kesehatannya dulu, terus tumbuh kembangnya menjadi anak yang sehat dulu, baru nanti anak-anak itu akan distimulasi, karena setiap step pertumbuhannya itu butuh perjuangan.
Jadi tidak bisa seperti anak reguler pada umumnya. Jadi saya mengatakan anak reguler ya kalau anak normal itu. Jadi kita juga anaknya normal, cuman malah kita spesial kelebihan kromosom kan. Kalau anak yang reguler itu kan mereka akan tumbuh sesuai dengan perkembangannya. Tapi kalau anak kita yang Down syndrome ini itu duduk saja butuh perjuangan stimulasi yang luar biasa dari orang tua. Dia mau merangkak saja juga kita juga harus berjuang untuk melatihnya. Tidak bisa dengan hanya ya sudah tunggu aja nanti pasti bisa merangkak sendiri, pasti nanti bisa berdiri sendiri. Belum bisa Bapak. Jadi memang kadang orang tua itu berbeda-beda dari stimulasinya. Itu yang membuat anak kita itu nanti berbeda dari yang lainnya. Jadi kadang kita melihat sesama orang tua Down syndrome itu kita melihat itu kok sudah bisa ya. Kita harus tetap semangat. Kita berjuang harus seperti itu. Kadang itu tidak bisa disamakan meskipun kita sama-sama orang tua yang Down syndrome ya. Syndrome yang Seperti, anak Down iya, syndrome. memang orang tua harus kuat. Betul. Dan harus edukasi ya. Dan spektrumnya nggak sama ya. Betul. Jadi Betul, ya. nggak bisa membandingkan anaknya si A seperti ini, Iya. anakku harus bisa begini. Betul. Tidak bisa. Jadi Sangat karena individual banyak ya. penyertanya, Tidak iya. bisa digeneralisasi ya. Betul, jadi orang tua itu harus mempunyai goal sendiri. Jadi kalau anak saya umur mungkin 1 bulan 3 bulan itu berbeda dengan yang satunya. Jadi anak saya masih sakit, mungkin ada penyerta. Jadi yang lebih berat ini di penyerta Bapak. Jadi Penyerta, ya. sama-sama Down syndrome tapi punya penyerta seperti anak saya. Mungkin diceritakan apa yang disebut Oh, dengan iya. penyakit penyerta. Iya, kalau penyandang Down syndrome itu kan karena kurang biasanya kurang sempurna Bapak untuk organ-organ tubuh sejak lahir itu ya. Jadi makanya Gampang itu kadang-kadang sakit ya? iya betul, ada penyertanya itu antara lain bisa jadi kalau anak saya saja ya Ibu ya, Iya. itu ada jantung ASD-nya. Jadi bocor di jantungnya. Iya, Jadi iya, iya. ini alhamdulillah 4 tahun ini kemarin saya baru selesai tindakan operasi penutupan ASD-nya itu. Iya, iya. Terus ada juga Bapak yang punya laringo untuk di pencernaannya di susah menelan, harus dibantu minum pun harus dibantu dengan NGT selang itu. Terus ada juga yang hipotiroid kayak anak saya itu juga harus minum obat setiap pagi, minum obat etirok itu. Terus habis itu ada juga yang ini yang bawa anak-anak saya saja sudah diborong ini Bapak. Ada jantungnya, ada parunya pneumonia ini ada dari kecil. Jadi ya setahun pertama ini perjuangan kita sebagai orang tua itu harus keluar masuk rumah sakit. Itu kan juga butuh effort sebagai orang tua seperti Iya, itu. iya, Kalau iya, kita iya. hanya bekerja sendiri tidak bisa kalau nggak ada Bapak. Betul kata Bu Pinky tadi, memang kita harus tim. Harus tim. Seperti itu Iya. ya, memang orang tua harus tangguh kalau yang jadi nggak boleh baper terus ada orang melihat anak kita yang tidak ngomong aja dilihatin sudah gini, ngapain lihat-lihat anak kita seperti itu. Kadang-kadang Ya, ada ya, yang ya, pakai NGT sensitif, atau ya. minumnya kan susah tidak pakai Sensitif. dot itu. Seperti itu aja kita kalau nggak kebawa perasaan ini nggak Iya, kuat itu iya, iya. pasti banyak orang tua yang nggak Baper, kuat. Iya, kalau baperan itu wis beneran mending masyarakat itu yang melihat itu diedukasi. Ini anak saya Down syndrome loh Bu, anak saya Down syndrome Bapak. Jadi ini anak istimewa seperti itu. Ya. Saya tahu apa yang dilaksanakan hari Sabtu besok itu adalah salah satu upaya Potats untuk juga mengedukasi masyarakat Mengedukasi orang lebih luas, tua lebih luas, dan lebih luas lagi gitu sosialisasi ya. ke masyarakat. Tapi selain itu apa kegiatan-kegiatan Potats kalau boleh tahu untuk bisa stereotip itu bisa makin berkurang. Apa saja Mbak yang sudah Kalau sudah dilakukan kegiatan yang di Potat ini yang sudah kita lakukan ada rutin kegiatan angklung yang besok akan kita tampilkan. Oke. Terus kita juga memberikan olahraga. Jadi iya ada tiap hari Kamis itu kita bergabung di lapangan Tor. Terus ada juga kita kegiatan pencak silat. Jadi mungkin ada orang tua dari yang di sekitar Surabaya mau mengikuti kegiatan kita di hari Sabtu pagi itu. Kita ada kelas silat sama ada kelas mengaji. Oke. Iya. Baik, nanti kita akan balik ke laptop kita untuk Baik, mengulik yang tanggal iya. 2 itu, tapi kita break dulu ke iklan ya.
Ya, hari ini kita masih ngobrol tentang event nanti di BK3AS untuk peringatan Hari Down Syndrome Sedunia 2024, hari Sabtu acaranya. Tapi sebelum itu saya masih ingin menggali lebih dalam, Mbak. Kebetulan karena kita ngobrol, Bu Pinky, Ketua BK3AS, kalau Mbak hari ini aktivis di Potats ya, Betul. Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Yeah. Dan beliau ini ada di PIK Jawa Timur begitu. Nah, keberadaan Potats ini bagi Mbak Ari secara pribadi sebagai testimoni gitu ya, cukup sangat membantu ya. Sangat-sangat Bapak. Jadi kegiatan kita juga bisa sharing dengan orang tua mengikuti Potat. Itu nanti kita bisa sharing karena anak kita sama ya. Jadi nanti di situ bisa sharing, itu nanyain kegiatan anak kita, terus habis itu tumbuh kembangnya. Kadang orang tua berkumpul itu kan kadang jarang sekali untuk ngobrol. Jadi kalau yang di grup itu sambil enak, sambil nanya-nanya, tapi kan nggak bisa ketemu sih sebenarnya. Lebih enak kalau acara besok ini kan ya Bunda, jadi bisa ketemu langsung, bisa saling ngobrol dan bisa melihat secara langsung anaknya itu seperti apa. Ya, apakah selama ini pengalaman Mbak Ari keberadaan Potats memang sangat membantu, terutama untuk orang tua yang mungkin selama ini merasa sendiri, selama ini juga nggak ngerti nih anak ini menemukan bakat-bakatnya seperti apa karena mereka tidak terlalu sering bergaul dengan teman-teman yang bersama-sama sebagai pengidap Down Syndrome, seperti apa Mbak? Iya, menurut saya Sorry. Menurut saya memang untuk orang tua sarannya memang mengikuti organisasi di Potat ini. Karena saya sendiri ya Bapak ya, waktu belum bergabung dengan Potat, jadi anak saya kan lahir terus habis itu kena pandemi. Jadi nah itu pandemi, terus habis itu saya merasa sendiri. Jadi ini anak Down Syndrome. Kita lihat di Google aja. Waktu itu saya Google, jadi googling. Jadi dokter itu mengatakan, Bapak kan waktu lahir suami saya yang dipanggil sama dokter Robi itu, Bapak anaknya ini melihat dari ciri-ciri matanya yang almond, hidungnya yang rata, terus kulitnya dan jarinya yang simian, jarinya berbeda. Nah itu sepertinya anak Bapak Down Syndrome. Bapak kalau mau tahu bisa lihat searching aja di Google. Nah saya melihat langsung aja. Setelah saya lihat, Masya Allah, anak saya ini ternyata sama dengan yang dulu pernah. Sebenarnya saya dulu kan pernah ngajar di suatu instansi itu anak-anak kreatif. Jadi salah satunya ada anak Down Syndrome itu. Dulu waktu zaman belum nikah Bapak. Jadi ternyata sekarang Allah nitipin saya satu anak, Masya Allah. Katanya, tapi saya pernah ingat Bu Pinky bilang tidak ada yang kebetulan, Allah sudah tentukan takdir kita gitu. Jadi tinggal yaitu kita di Potat. Potat itu memang buat saya pribadi itu sangat bagus untuk edukasi orang tua, terutama kita itu yang belum tahu, masih mengejar tumbuh kembangnya. Nah itu sharingnya di situ sangat penting. Kadang kan orang tua, pengalamannya orang tua yang sudah anaknya besar-besar itu sangat membantu kita. Jadi harus anak kita tuh harus dibawa kemana saat anaknya sakit, terus habis itu maksudnya kalau sakitnya seperti ini harus seperti apa ya. Tapi kita udah ke medis loh ya, udah ke dokter. Tapi kan kadang, oh Mbak, contoh anak saya ini sesek terus, coba dicek alergi, ternyata betul ada alergi. Nah seperti itulah yang membuat kita, Mbak tolong dicek, kok nggak bisa duduk-duduk ya, atau nggak bisa berguling-guling. Oh tolong ini Mbak dicek tiroidnya, ternyata betul hipotiroid. Yang itu yang kita itu yang pengarahannya seperti itu. Jadi memang datang ke rumah sakit itu penting. Tapi kan untuk kita pengarahan kadang kan ada juga pengalaman dari kakak-kakak, istilahnya sharing orang tua yang sudah itu penting buat kita. Ya, Bu Pinky kan juga
selain sebagai ketua umum BK3S, tapi kan juga sebagai pegiat sosial begitu ya. Iya. Juga pasti dekat dengan teman-teman dari Potas dan menemukan banyak hal juga yang Bu Pinky ingin sampaikan, menambahkan dari apa yang sudah Mbak Ari sampaikan. Iya benar. Jadi intinya itu mereka dengan berorganisasi melalui Potat, setidaknya yang itu saya amati, itu menjadi orang tua yang lebih yang lebih terbuka. Gitu Iya ya. betul. Iya. Kemudian yang kedua mendapat pelajaran dari sesamanya. Jadi Betul sekali. sharing pengalaman itu penting. Tentu kalau ada misalnya arahan-arahan tadi ya harus dikonfirmasi ulang kepada ahlinya supaya enggak ditelan mentah-mentah juga gitu ya. Jadi memang intinya kalau kita bicara tentang memberdayakan diri dan keluarga untuk supaya bisa mengasuh anak-anak Down syndrome itu menjadi lebih baik ke depannya, maka ada 2 strategi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, ternyata melalui Potat dua-duanya dapat. Betul. Iya kan gitu. Sambil berorganisasi mendapatkan pendidikan, misalnya besok ya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dari ahlinya, ternyata bisa loh mendeteksi sidik jari untuk bisa mengetahui anak ini bakatnya kemana potensinya. Oke. Supaya tidak atas kemauan orang tua semata, Iya, tapi itu pasti. betul-betul sesuai dengan karena orang tuanya pengen jadi pelukis, anaknya dipaksa jadi pelukis, belum tentu Iya, gitu. iya, Jadi iya. konfirmasi dari ahli seperti ini, selain sudah betul-betul bisa menentukan apa yang paling cocok, yang kedua itu barangkali kesenjangan atau perbedaan antara orang tua dengan anak itu bisa diatasi. Karena ini kan yang ngomong expertnya, iya kan, bukan abal-abal gitu kan, seperti itu. Dan misalnya antara ayah dan ibu berbeda pun, ini bisa ada Itu bisa. jembatannya, gitu semacam itu. Ya, oke, kita balik lagi supaya nggak lupa ya, karena eventnya itu nanti di hari Selasa ya, Selasa, hari Sabtu ya. Sabtu besok Bapak, Besok. 2 Maret ini besok Iya, ini. besok 2 Maret mulai pukul 8 sampai 12 lah ya. Dan itu kegiatannya selain ada bincang santai bersama Ibu Pinky dan para narasumber yang lain, termasuk nanti ada pembahasan tentang analisa sidik jari potensi untuk anak-anak Down syndrome. Selain itu juga akan ada pentas seni ya. Pentas seninya, Pentas anak-anak seninya sendiri ya, yang anak-anak tampil tuh nanti. tampil ini ya, Jadi, angklung ya. ada angklung, terus ada fashion show, fashion show, terus ada tari, lompat tali. Karena anak-anak itu juga selain angklung, mereka juga latihan tari. Latihan tari, Iya. oke. Terus kemudian juga ada dongeng nanti ya. Ya, kita panggil dongeng Bunda Inge. Bunda Inge, ya. Jadi dongeng itu nanti anak-anak diajak mendengarkan cerita. Nanti juga kita akan kemas dengan games. Dengan game. Iya, supaya lebih menarik karena anak-anak itu Interaktif kan ya. iya interaktif. Anak-anak itu kan Dan ini semua anak-anak Down syndrome nanti yang iya diajak bermain. betul. Wow. Nanti pasti lucu-lucu. Iya. Ada silat juga. Ada silat juga, ada silat silat, juga, iya. oke. Karena silatnya hari Sabtu, tiap latihannya sebelumnya itu hari Sabtu. Jadi anak-anak itu ada olahraganya. Oke, tadi Mbak Ari juga menyampaikan bahwa masih terbuka kok kesempatannya. Masih ya Silakan mungkin untuk yang teman-teman baru-baru rame-rame. dengar gini ternyata oh mau ada kegiatan bisa nanti langsung daftar di ini. Kita juga ini dilihat di IG ada Kalau IG jadi Potat. kalau mau daftar bisa kepoin IG-nya Potat. Betul Apa sekali. itu Ada alamatnya? Pik Potat Surabaya. Pik Potat Surabaya. Surabaya. PIK Ya PIK POTADS ya, Surabaya. Iya. Nggak ada yang semua atau gimana? Pik Potat Jatim, sorry. Oke. Iya, Pik- sudah ada di flyer kita. Iya, nanti Iya, kita Pik, atau bisa Pik nelpon Potat- ke Mbak Ari aja deh ya. Boleh. Iya kan? Nanti bisa biar langsung bisa Boleh, ini, boleh, di boleh. 0856 5540 4418. Betul ya? Betul sekali. Nomornya Mbak Ari, ketua panitia ya. Ketua Silakan panitia. ya. 0856 5540 4418. Oke, nanti kita lanjutkan. Masih ada satu sesi lagi, tapi kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan dan ini sesi terakhir. Mbak Ari, untuk perayaan Hari Down Syndrome Dunia 2024
Potat bersama BK3S besok itu kan yang diundang untuk hadir memang anak-anak yang Down syndrome ya? Iya betul, khusus untuk Down syndrome. Khusus untuk mereka Iya, ya. kemarin ada beberapa yang menghubungi saya, ada yang mau ikutan. Dari Jadi autis, ada iya autis, ADHD kan banyak Bapak kalau tunagrahita itu macam-macam. Tapi kita khusus untuk Down syndrome. Jadi bukannya kita menolak. Iya. Tapi memang ini khusus untuk Down syndrome. Tapi nanti kalau mungkin bersama Bu Pinky ada hari disabilitas, hari apa itu biasanya kita gabung. Seperti itu. Oke. Saya coba mengulang nomor telepon Anda supaya dicatat oleh sahabat-sahabat Mercury. Silakan Ibu Ari, Ketua perayaan Down Syndrome, Hari Down Syndrome Dunia 2024 besok pukul 8 sampai selesai di BK3S. Anda bisa menelpon saja untuk tanya-tanya lebih jauh di 0856 5540 4418. Sekali lagi Mbak Ari, disampaikan apa saja agendanya supaya mungkin sahabat-sahabat Mercury yang baru ngikutin talk show kita ini bisa mendengar apa saja yang besok akan digelar. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan kita, ya mungkin yang masih baru bergabung dengan Radio Mercury, bagi orang tua yang punya anak Down syndrome, silakan bergabung dengan kami. Kami akan mengadakan kegiatan Hari Down Syndrome Dunia bersama BK3S di gedung BK3S. Untuk pendaftarannya bisa langsung kepoin IG kita Potat Jatim. Untuk kegiatannya besok kita akan mulai, jadi bisa datang lebih pagi Bapak untuk registrasi supaya nanti tidak ketinggalan dari kegiatan kita. Yang pertama ada registrasi dari awal dulu, terus habis itu nanti kita akan disambut oleh penampilan angklung dan nanti ada bincang santai, bincang bersama pakar tentunya ya, ada bidang pendidikan dan nanti juga ada dari psikologi. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya sebagai orang tua yang mempunyai anak Down syndrome, nanti bersama pakar-pakar itu nanti kita gali semua yang ingin kita ketahui. Nah, selain bincang santai nanti itu ada ini penampilan dari anak-anak Down syndrome juga. Jadi yang tadi sudah ada angklung, yang berikutnya nanti ada dance, ada tari juga, ada yang fashion show juga, terus silat. Nah, pencak silat ini juga anak-anak ini pencak silatnya sendiri atau bersama-sama Bapak. Jadi nanti mereka akan menampilkan silatnya. Jadi kemarin beberapa ini latihannya baru beberapa kali loh Bapak. Jadi kalau besok dengan lancar anak-anak bisa menampilkan itu dengan bagus, surprise sekali, orang tua pasti bangga ini. Terus nanti juga akan ada dongeng. Jadi puncak acaranya nanti ada dongeng bersama Bunda Inge. Nanti akan dikemas dengan games. Jadi anak-anak akan interaktif. Nah, bersama-sama teman-temannya untuk bermain seperti itu. Iya. Kalau Bu Pinky main di bincang santainya di awal-awal ya Bu Pinky. Iya. Di awal ya. Jadi supaya nanti biasanya masuk kan Bapak. Jadi kalau awal terus dikasih bincang santai, nanti orang tua masih fresh. Betul, dan biasanya kalau tarian itu kan ditunggu-tunggu. Iya. Jadi betul kalau sekali. supaya mereka tidak pulang, jadi tarian dan juga yang silat dan lain-lain fashion show itu setelah bincang santai tadi gitu ya. Oke. Jadi mereka akan lebih pay attention gitu, duduk di sana gitu. Jadinya akan lebih menyenangkan dari mereka untuk mereka ya. Betul sekali. Ya, oke. Dan Mbak Ari menyampaikan bahwa masih ada kesempatan untuk dibuka sampai berapa, Mbak kira-kira? Kita masih menerima Daya sampai tampungnya 300 itu sampai peserta. 300 ya. Iya. Itu yang nggak bisa Nanti lebih juga ya. kalau besok misalkan hari ini belum, aku belum daftar nih. Langsung on the spot aja besok langsung datang seperti itu kita nggak mungkin nolak Bapak. Nggak Jadi mungkin nolak kita juga, sudah ya. sediakan on the spot. Biasanya memang begitu. Kadang orang tua tidak melihat grup karena sibuk. Jadi ternyata ada kegiatan langsung besok datang, langsung daftar di registrasi boleh kok.
Ya, sekaligus juga bisa mendaftar sebagai anggota Potat. Betul, gitu ini ya. karena ada kegiatan ini, alhamdulillah ini beberapa orang tua yang belum bergabung dengan Potat atau mungkin kemarin-kemarin masuk itu, iya, ini udah mulai menghubungi saya, Mbak Ari, saya mau ikut kegiatannya Potat. Oh iya Ibu, ternyata anaknya sudah 8 tahun, 5 tahun, mereka belum bergabung dengan kita. Oke. Jadi mereka mungkin belum tahu keberadaan kita. Nah seperti itu. Jadi dengan adanya ini nanti sosialisasi informasi yang lebih luas, alhamdulillah ini juga orang tua yang mau bergabung juga kita terima seperti itu. Jadi Ini Potat Jatim ya? iya, Artinya Jatim. Jadi ada yang dari wilayahnya Jember, begitu. ada yang dari Blitar, Magetan, ini macam-macam, Gresik. Jadi Surabaya, Sidoarjo. Jadi nggak hanya Surabaya saja. Kalau kegiatan-kegiatan yang ngumpul bareng begini dalam setahun berapa kali? Kita ada beberapa. Jadi kemarin itu ada anak-anak Hari Anak. Oh. Hari Anak Nasional kita juga bergabung. Jadi memang beberapa Ada kegiatan hari kita, awareness juga ya. iya, di Oktober awareness. kemarin kita Oktober. udah ngadakan awareness. Jadi kegiatannya malah banyak kalau Oktober itu. Jadi bulan itu sebulan penuh itu untuk kegiatan anak-anak. Kalau yang Hari Down Syndrome ini kan memang hanya satu kali kan di tanggal 21 Maret seperti itu. Kalau awarenessnya di Oktober. Jadi 1 bulan kita ngadakan kegiatan apapun itu. Jadi mulai tanggal 1 sampai tutupnya Oktober itu kita ngadakan kegiatan supaya apa? Nanti anak-anak itu tujuannya ya untuk anak-anak, dari anak-anak untuk anak-anak lagi. Iya. Dan Anda bisa kepoin sekali lagi Instagramnya pic.potat.jatim. Betul. Ya, silakan aja di situ nanti lengkap ya semuanya Lengkap Mbak Zari ya. sudah Dan dengan link pendaftarannya ini kalau mau juga. nge-DM gitu fast Ada, respon ya, iya, cepet sudah ya? ada adminnya, pasti Ada nanti yang adminnya jawab, iya. Oke, aman ya berarti Aman. ya. Selain untuk mengikuti agenda yang besok itu bisa juga mendaftar untuk jadi membernya Potat melalui Betul, langsung nanti Instagram. gabung dengan anggota kita. Jadi nanti karena kalau gabung dengan kita nanti harus mengisi data dulu Bapak. Mengisi Jadi data. memang kita biar tahu anggota kita itu ada berapa sih seperti Sekarang itu. berapa existing? Kalau ini lebih dari 300 sudah Pak. Cukup banyak. Karena ya. memang di Surabaya sendiri itu anak-anak yang udah besar banyak. Nah, terus kalau yang di saya pegang ini yang di Jatim ini kebanyakan masih ada yang kecil-kecil ya seumuran anak saya Abrizam ini. Tapi ada juga yang baru lahir sampai mungkin usianya udah gede juga ada. Cuman memang kalau di grup WA itu kan terbatas ya Bapak untuk grupnya. Jadi tapi ini sampai saat ini masih bisa bergabung dengan grup WA kami. Ya, Bu Pinky, sejauh yang mungkin Bu Pinky juga ikut mengamati begitu ya, apakah masih banyak orang tua yang dalam tanda petik menyembunyikan anak-anaknya? Iya, karena mereka merasa bahwa itu masalah mereka sendiri yang kemudian harus diatasi sendiri. Belum lagi mereka menghadapi stigma dan stereotip tadi. Stereotype. Karena begitu mereka keluar, kemudian pandangan tadi seperti itu bahkan juga memvonis bahwa itu karena dosa, karena apa gitu ya. Seperti itu sehingga mereka banyak tidak sekuat Mbak Ari gitu Masya ya. Allah. Ya. Ada orang tua memang biasa. kalau Iya, ini. betul. Jadi karena memang belum ketemu dengan Iya, teman yang betul. bisa menguatkan, maka berorganisasi itu intinya adalah saling menguatkan. Ya. Betul sekali. Gitu. Jadi buat mereka yang di luar sana punya saudara yang kebetulan anaknya Down syndrome, doronglah untuk bergabung besok supaya bisa paling tidak kalau belum mau mendaftar, paling tidak bisa melihat aktivitas mereka dan juga bisa mempertemukan anak-anaknya dengan teman-temannya yang ternyata bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, Jadi jangan melihat mereka sebagai sesuatu yang perlu dikasihani, Betul. tapi mereka adalah sesuatu yang bisa anak-anak yang bisa berprestasi juga. Oke, baik, terima kasih Bu Pinky. Mbak Ari sebagai closing statement untuk sekaligus juga undangan untuk sahabat-sahabat Mercury, terutama para orang tua dengan anak Down syndrome ya, yang mungkin belum mengenal Potat atau sudah mengenal tapi masih ragu-ragu atau apa, monggo silakan undangannya disampaikan secara langsung. Baik, untuk orang tua yang di luar sana yang masih belum bergabung dengan kami di Potat, kami terbuka luas untuk orang tua yang mau bergabung dengan kami. Mudah-mudahan dengan bergabung dengan kami nanti bisa mengedukasi dan bisa sharing pengalamannya. Nah, kita juga memberikan kesempatan kepada anak kita sendiri ya untuk berprestasi yang lebih baik lagi. Jadi jangan anggap
anak kita itu tidak bisa apa-apa. Oke. Jadi memang karena aku ada, aku bisa. Itu Aku memang ada, aku iya. bisa. Luar Potat biasa. itu aku ada, aku bisa. Terima kasih Mbak Ari, senang sekali bisa ngobrol dengan orang tua pilihan Tuhan ya, karena dititipi anak yang luar Yes, biasa. Masya Allah. Masih banyak belajar ya Bapak. Masih Iya, banyak iya. belajar ini. Kita pun belajar. Iya. Semangatmu itu menggugah kami Wes. ini ya. Oke, itu perbincangan saya bersama Ketua Umum BK3S Ibu Pinky Saptandari dan juga Ketua Panitianya perayaan Hari Down Syndrome Dunia 2024 yang digelar di BK3S besok ya, hari Sabtu 2 Maret. Mulai pukul 8 sampai selesai. Bu Pinky matur nuwun sudah meluangkan Sama-sama, waktu untuk Pak- ngobrol-ngobrol Pak ya. Rudi dan juga Mercury FM yang telah Nggih. memfasilitasi kita bisa melakukan siar ya tentang awareness terhadap anak-anak Down syndrome, anak-anak hebat yang bisa menjadi teladan buat kita semuanya. Ya, Mbak Ari terima kasih. Semoga Sama-sama, upayanya. Bapak. Sampaikan salam saya untuk orang tua hebat di Potat. Baik, nanti kita sampaikan. Semoga upayanya makin membuat banyak orang tua tersadarkan Amin. untuk bersama-sama ya. Pak Rudi kalau mau hadir monggo bisa. Nggih. Ya, Saya coba nanti biar luangkan bisa waktu. melihat anak-anak kita yang lucu dan unik. Siap. Oke, sekali lagi matur nuwun Bu Pinky. Nggih, sama-sama. Matur nuwun Mbak Ari. Ya, kita ketemu lagi dalam dialog dengan topik yang berbeda di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.